sering suka update di sosmed. Alasannya biar aku kelihatan aktif gitu di sosmed. Terus Ya karena kita sering upload kegiatan kita sehari-hari gitu biar ya update lah. biar orang lain tahu aku tuh ada kegiatan apa tuh hari ini. Terus tujuannya biar kan misalkan ada ya orang yang gak punya teman, terus curhatnya tuh di sosmed, itu bisa ngilangin rasa kesepian. Ya tujuannya biar dokumentasi sih. Dokumentasi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hampir rata-rata kita nih punya medsos atau punya akun medsos. Jadiin deh akun medsos kita nih akun medsos yang bisa mengalirkan pahala. Di antaranya yang kita share adalah hal-hal kebaikan, nasihat-nasihat, hal-hal yang mencerahkan. Bukan justru sesuatu yang sifatnya pamer. Kadangkala kita lagi makan di restoran. Memang ini restoran-restoran mewah. Makanannya harganya mahal-mahal. Menunya pun beragam dan enak-enak. Kemudian kita upload, kita foto, cekrek. Kemudian segera kita upload di akun medsos yang kita miliki. Orang lain melihat, ya Allah, apakah ini hal yang seperti ini dianjurkan dalam agama kita? Enggak, jemaah. Enggak, wahai saudara-saudariku. Yang dianjurkan di dalam Islam itu justru adalah ngajak makan orang. Bukan justru nge-share gambar, bikin orang kepengen. Boleh jadi orang yang melihatnya itu ternyata adalah orang yang tidak mampu. Oleh karenanya, cobalah kita rubah mindset kita nih. Cerdaslah, bijaklah di dalam menggunakan medsos. Jadi tidak setiap aktivitas yang kita jalani, mungkin kita lagi jalan-jalan ke tempat yang banyak dikunjungi oleh para pesohor. Maka lagi-lagi kita upload. Biar orang lain tahu, gue juga lagi healing-healing di tempat yang dimana para pesohor suka datangi. Apakah seperti ini agama Islam mengajarkan kita, para pemeluknya? Tidak. Justru yang diperintahkan adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Kita bikin bahagia tuh saudara-saudara kita sama muslim. Di antaranya bukan kita upload aktivitas healing-healing kita. Kita ajak mereka jalan-jalan, bikin mereka bahagia. Itu baru mantap. Ya. Oleh karenanya, saudara-saudariku, brother sister, cobalah kurangi aktivitas kita memamerkan segala sesuatu yang kita sedang jalani. Terlebih sampai dalam urusan ibadah, kita dapati fenomena orang pun memamerkan di akun medsosnya. Apa ini? Ibadah ini urusan hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta. Yang terbaik adalah kita sembunyikan, bukan kita pamerkan. Jadi cakaplah di dalam menggunakan akun media sosial kita. Tidak setiap hal yang kita lakukan itu mesti kita upload. Ustadz, apakah mengupload kegiatan-kegiatan kita atau aktivitas-aktivitas kebaikan itu terlarang secara mutlak di dalam Islam? Tidak. Kalau memang tujuannya sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban, kita diserahi satu amanah pekerjaan, kita perlu dokumentasikan. Ya, maka kita perlu tuh dokumentasikan dan bahkan kita upload agar pihak yang memberikan amanah pekerjaan itu tahu kita sudah menjalaninya sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Atau tujuan yang lain, misalnya kita ingin memotivasi saudara-saudara kita yang lain untuk beramal, beribadah, silakan. Tapi memang ini agak rawan. Ya, makanya kemudian di dalam Islam itu kalau berbicara tentang masalah ibadah itu harus disembunyikan. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengontrol hati kita. Siapa yang bisa menjamin hati kita tuh nggak riya, nggak sombong, nggak ujub? Kan nggak ada yang bisa ngejamin. Terlebih kalau yang like banyak, followernya banyak dan sebagainya. Tapi kalau memang hal itu mesti kita lakukan. Karena saat informasi dipublish misalnya
terjadi bencana di satu wilayah dan kemudian kok nggak ada orang yang donasi ya, maka kita kemudian ya dalam rangka memotivasi orang, kita upload tuh. Bahwasanya kita berdonasi sekian-sekian. Tujuannya apa? Agar menggiring orang, memancing orang untuk juga berdonasi. Ini boleh. Tapi tetap tugas kita menata hati, ini juga nggak boleh disepelekan. Agar keikhlasan itu tetap bisa kita tunjukkan. Jadi silakan saja. Dalam urusan upload, mengupload, itu hak kita. Tapi kalau udah bicara sampai pada urusan ibadah, jangan hancurkan ibadah yang sudah kita kerjakan. Pahalanya menjadi tidak bernilai di sisi Allah dengan sebab apa? Ya karena tadi, karena orientasinya adalah agar dipandang oleh orang. Ya, jadi segala sesuatunya ya kita pamerkan, termasuk bicara amal saleh atau ibadah. Ya. Baru selesai membaca Al-Quran, maka kita upload. Lagi di tanah suci, bahkan lagi ibadah yang seharusnya fokus tuh berdoa, berzikir kepada Allah, tapi sibuk tangan kanan ya memainkan HP-nya, dan kemudian gak lama setelah itu dia upload agar orang lain tahu gue lagi di Mekah. Hal-hal yang seperti itu sebaiknya dihindari agar nilai ibadah kita di sisi Allah tidak hancur, tidak sia-sia, sehingga tatkala kita nanti berharap amal saleh atau ibadah kita diterima di sisi Allah, kita akan mendapatkan semua itu. Jangan sampai seperti yang Allah firmankan di dalam surah Hud ayat ke-15. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta isinya, dia beramal karena dunia, maka Allah akan beri apa yang menjadi tujuan dunianya. Karena Allah maha baik. Tapi saat nanti di akhirat dia berharap dapat bagian, tentu dia nggak akan dapat bagiannya. Kenapa? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah. Karena saat dia nanti masuk ke dalam kehidupan akhirat, dia berharap mendapatkan pahala, ternyata dia tidak dapatkan. Kenapa? Karena sesungguhnya niatnya tidak ikhlas karena Allah, dengan sebab terlalu banyak hal-hal yang dia ekspos tentang kebaikan-kebaikan dirinya, tapi tujuannya untuk dipamerkan di hadapan orang lewat mengupload segala aktivitas kegiatan yang dia jalani. Jadi cerdaslah di dalam mengupload kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, khususnya di dalam perkara-perkara ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا